Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Kali ini kita akan membahas mengenai pertandingan antara Indonesia melawan Laos yang sebenarnya jujur sangat mengecewakan. Bersama kami narasumber yang sangat amat antusias. Bung Adi tidak terkalahkan. Bung Adi, terima kasih Bung Adi. Oke. Dan kita juga ditemani oleh Owner. komentator plus owner Bung Kumara. Terima kasih Pak Tangkas. Ya, Bung Tangkas. Bung Tangkas. Ya. oke. Bapak. Sorry kebiasaan. Bang bapak-bapak ya kan. Bung Adi, gimana nih Bung Adi? Bung Adi pasti kecewa kan? Oh, sangat. Enggak kecewa sih. Nggak boleh, Bung. Terus? Enggak begitu kecewa. Ya. Ya realistis karena Realistisnya memang kita seri ya. bukan realistis maksudnya realistis pada skuadnya kita yang dari awal tidak berharap banyak. Ya, kompetisi. benar-benar. Ya kalau kecewa ya namanya nasionalis ya. Rasa kebanggaan kepada timnas apapun itu dari umur U17 sampai senior, kalau udah kalah ya pasti ada rasa kecewanya. Ya, pasti. Ya wajar lah sebagai bangsa Indonesia kan ya. Ya. Cuman kan dari segi permainan kan kita di atas Laos. Ya, di atas. Itu pasti. Bukan dari permainan, Dari dari apa? atas kertas. Iya, di atas kertas, kita kan di atas Laos. Di atas Laos, jauh di atas Laos. Cuman kita Pasti, ya. tidak bisa, dari tadi kita nonton itu tidak bisa memanfaatkan peluang. Uang. Ya kan, passing masih tetap Ya sama ada seperti kesalahan. sama seperti waktu lawan Myanmar ya. Kesalahan passing, kontrol bola, terus dribbling itu jauh dari kata sebagai timnas gitu loh. Ya. Ya, Jadi sebagai apa? Jadi sebagai tarkam mungkin jadinya. Waduh. Besok pagi udah banyak lagi. Apa kan? Ya. Dibilang nanti kamu coba bisa main bola misalnya dibilang kayak gitu. Ya namanya komentator kan. Ya. Kita memberikan kritik, kita memberikan saran. Iya, iya. Inilah indahnya di negara demokrasi. Iya, benar. Semuanya bisa. Bung Kumara. Siap gerak. Ya. Pertama kalinya saya akan memberikan pertanyaan dia ini. Sang owner kita. Ya. Bertanya kepada Pundit abal-abal ya. Gimana Bung? Ya. Anda sebagai orang awam, Ya. ya kan, sebagai orang awam, bagaimana melihat pertandingan tadi? Kalau saya sih sebenarnya kalau dari segi strategi saya yakin bahwa itu adalah strategi yang terbaik yang telah diberikan oleh Pelatih STY ya. Oke. Cuma kalau dari tadi saya kan masuknya tuh pada saat babak kedua dan penontonnya. Jadi pada saat datang itu sudah lihat skornya 2-2. Cuma pada saat tadi itu kita melihat bahwa seperti biasa dah kalau di menit 70 itu kan ya mungkin semangatnya sudah berkurang. Nah, cuma ada beberapa kebiasaan ketika kita sudah unggul agak lengah sedikit. Ya. Benar enggak ya? Waktu tadi sudah dapat dicetak gol. Nah, itu aja sangat disayangkan. Memang selain dari fisik mungkin dari segi rasa cepat puas itu harus dikontrol menurut saya. Jadi memang harus pasang warning sampai detik penghabisan itu kita harus siaga terus. Nggak boleh loss ibaratnya. benar. Tadi kan udah kelihatan tuh kan, wah ekspresinya ses gitu kan. Bagus tuh. Kita juga bangga nontonnya kan, keren gitu. Cuma pada saat sudah back to defense, wah itu memang udah mulai longgar lagi itu Bung. Bung Adi mungkin sepakat ya? Ya sepakat seperti yang dibilang sama Bung Kumara ya. Jadi konsentrasinya kita tiba-tiba hilang. Ya mungkin karena ini bermain dengan 10 orang juga ya kan. Terjadinya gol terakhir dari Laos itu adalah antisipasi dari Doni. Ya lepas bola, dikirain bolanya out. Ya ternyata masih mampu dikuasai oleh pemain Laos, akhirnya diumpan dan terjadilah sebuah gol. Tapi kalau menurut Bung Adi tadi itu out nggak sih? Kalau saya lihat, kalau sekilas ya itu nggak out karena ketutupan pemain. Iya. Ya kan. Terus lihat angle kita ngelihat kan terus nggak bagus juga. Dari siaran ulang ternyata bolanya Masih. udah setengah keluar kayaknya. Iya. Ya. Tapi itu ada di menit 80-an tuh lagi diputer tuh. Ya lagi diputar itu udah kelihatan out ya. Itu tipis sekali dari garis out ya, garis. Kalau aturannya sih yang pasti bola kalau Harus masih keluar. harus total. Harus total Kalau keluar. masih dia Ibaratnya kalau dia Menyentuh. ngambang di atas garis tuh kan Masih. ya kan? Kalau dia udah pokoknya jatuh, Masih menyentuh garis. Kalau udah masih di atas garis mau di dia ngambang mau dia di bawah
Itu kalau masih di garis itu belum out. Iya. Jadi kalau keluar semua bolanya Jadi peluang kita untuk kedepannya gimana nih Bang Adi? dilihat dari permainan tadi ya, janganlah berharap banyak untuk nanti melawan Vietnam tanggal 15, apalagi kita akan ke tandang ke Vietnam, dengan Vietnam timnya tim full squad ya, senior semua yang sudah biasa main. Chemistry mereka udah dapat, apalagi mereka kemarin mampu melibas Laos 4-1, sedangkan kita hanya bisa bermain imbang 3-3 ya kan. Apalagi ditambah Marcelino, kita kehilangan Marcelino yang dapat kartu merah dan dia akan kita akan kehilangan itu Marcelino sangat disayangkan sekali itu. Di pertandingan selanjutnya ya jangan berharap lebih, tahan imbang aja udah bersyukur. Itu udah keren ya. Ya udah realistisnya seperti itu ya. Kecewa kan. Ya target PSSI juga sebisa mungkin yang terbaik itu juga kan. Mungkin ini yang dibilang terbaik. Kalau PSSI sih sebenarnya dari statementnya tidak ada target. Tidak ada target. Cuman kalau Menpora beda lagi. Dia ingin juara. Menpora ingin juara AFF gitu kan. Walaupun AFF ini dibilang ada yang bilang ciki, ada yang bilang kerupuk, ya kan? Ada yang bilang abal-abal, ya kan? Itu ke punditnya, Bung. Itu ke komentatornya. Kalau peluang lolos masih ada harapan ya, karena kita lihat tadi juga pertandingan yang lain antara Myanmar melawan Filipina juga berakhir imbang 1-1 ya kan, walaupun terjadi juga anulir gol pertandingan Myanmar. Untuk pertandingan tadi memang luar biasa dari nalar maksudnya saya. Jadi kita lihat bagaimana teknik-teknik dasar memang kita kurang sekali, itu dari passing terutama, kesalahan mendasar di lini tengah terutama. Kesalahannya basic di lini tengah. Jadi Arkan Fikri kehilangan bola cepat sekali, terus salah umpan, Hanan juga sebagai tandemnya kurang maksimal. Terus digantinya Hanan dengan pemain lain juga sama aja, tidak memberikan impact yang lebih dari pertandingan tadi ya kan. Tapi apakah itu emang karena skillnya, apa emang karena emosinya mungkin? Bukan tendensi permainannya menyebabkan seperti itu kan? Kalau dibilang tendensi dari permainan, harusnya kan kita belajar dari Myanmar. Jadi kalau udah belajar dari Myanmar, kita salah, harusnya kan kita improve sebagai pemain ya kan. Bukan intensnya lagi. Jadi kalau sudah namanya kita membela atau membawa seragam Indonesia, ya kita harus bisa menunjukkan 100 sampai 1000 kemampuan kita. Itu jadi memang kelihatan jauh kan. Jadi kita lihat tadi juga Rafael Strike berjuang sendiri, belum mampu juga untuk menciptakan perubahan yang signifikan ya. Kalau walaupun perubahan sempat ada, dia syuting ya, barang ke gawang. Mencoba untuk syuting, mencoba untuk melewati beberapa pemain, udah bisa, tapi tandemnya enggak ada. Jadi kontribusi yang lainnya enggak ada. Kalau kita mengharapkan Rafael Strike sendiri kan enggak bisa kan. Dan terus dari golnya kita pun yang tercipta dari bola-bola mati semua. Ya kan, bukan dari sebuah passing dari permainan lah. Hanya lemparan ke dalam. Terus tadi juga golnya Kade Ariel ya, dari kemelut di muka gawang, yang berawal juga dari lemparan ke dalam. Nggak ada play on-nya ya. Nggak ada play on sama sekali. Terus gol ketiga juga dari sepakan pojok. Kan? Bukan dari sebuah skema permainan, dan permainan cantik lah kita bilang. Tapi mungkin kalau kita melihat dari situ, itu kan memang salah satu keunggulan kita Indonesia. Ya, itu adalah senjata kita kan ya. Tapi kalau kita lihat dari situasinya, mungkin ya kita kan selain skill itu kita coba bisa melihat dari segala aspek ya. Kalau menurut saya mungkin karena pada di saat posisi itu dia dapat relax sejenak, tidak terlalu tegang mungkin ya. Atau saya kan nggak main bola nih. Saya nggak tahu kan teman-teman berdua ini kan main bola nih. Nah, kira-kira pada saat memang di posisi bola mati akan adanya lempar, throw in dan corner kick itu, apakah dia secara kejiwaan lebih tenang atau lebih deg-degan malah kalau dari segi pengalaman teman-teman? Kalau corner gitu, kalau tegang ya, dibilang tegang, pressure gitu, dari masuk pertandingan udah. Nah, artinya gini, kalau pada saat itu sudah bola mati itu out itu kan artinya kan ada beberapa detik kita kan lebih
Ya itu kan ya. Oh, Dia sama aja kalau gitu kayak ya? kalau saya jadi pemain sama aja. Hmm. Ya, sama aja. Sama aja itu. Tapi kalau dibilang tensinya mana yang lebih kenceng, Ya pada memang saat saat play on, play on Iya, itu. karena kan kita di situ kan pasti nyari posisi, nyari ya kan, ya banyak job ya di situ ya akan banyak job. Jadi kita harus melihat pemain teman kita di mana. Ya itu udah artinya kan dari tadi mungkin saya lihat hanya setengah aja ya. Seandainya pada saat dapat bola, tenang dulu dia kasih temannya gerak. Berapa kali detik apakah bisa mempengaruhi perubahan arah bermain? Atau bagaimana kira-kira? Tadi kan tuh langsung dapat bola ada, tendang, jauh-jauh kayak basket jadi. itu udah dibilang adalah visi misi Iya, itu salah satu kekurangan dari Indonesia kekurangan tadi. kita, visi bermain tidak ada. Jadi bola mau dibawa kemana? Bola apakah kita tahan dulu atau kita umpan dulu? Ya itu tidak ada. Nah kalau tendangan penjuru, tendangan bola, lemparan bola itu juga ada tekniknya, udah ada tekniknya juga. Jadi di mana kita harus diam, di mana kita harus posisinya kita untuk mengejar bola kemana gitu. Jadi kita itu juga ada tekniknya. Jadi nggak sembarang jadi tendangan sudut ngumpulnya di depan nunggu bola jatuh enggak. Jadi ada tekniknya juga. Itu ya masalah teknik itu kan tergantung dari pelatihnya kan. Biasanya memberikan teknik pada saat training kalau ya. Ada opsi ini banyak opsi dipakai, yang mana nih dipilih tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Situasi. Jadi kalau dibilang lebih kalau tegang pasti nggak pikiran tegang, pasti dari awal masuk pertandingan sudah pasti kita punya pressure sendiri. Apalagi membawa nama negara ya kan. Iya. Memang artinya itu udah ya kita kan yang namanya berkomentar ini kan namanya memberikan masukan. Ya ini kan masukan jadi kritik ya, bukan kritik, sudut pandang kita. Ya. Sudut pandang kita. Ya itu udah memberikan kritik, saran ya. Kita bukan asal ngomong-ngomong, bukan asal ngomong-ngomong. Jadi yang pasti kita harapan kita sama seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi menang. Kecuali kalau saya berkomentar beda dengan keseluruhan dari teman-teman yang pengamat bola, kalau saya beda, saya bilang kurang passing, ternyata memang benar-benar mampu passing. Bukan komentator, jadi asal aja saya ngomong berarti kan, karena kalau sudah semua bilang sama dengan apa yang saya bilang gitu loh. Teman kita semua atau yang suka bola, jadi kan memang itu yang kesalahannya gitu. Ya kalau namanya diskusi itu kan pasti ada sudut pandang 1, 2, 3 gitu kan. Kalau beda sama penilaian kan lain itu ya. Kita kan inilah sudut pandang kita, bagaimana kita memandang alur pertandingan, bagaimana untuk memberikan yang terbaik kepada timnas kita ke depannya gitu sebenarnya itu. Tapi tadi di dalam pertandingan itu, terutama di babak pertama itu jelas banget itu bahwa Akhan Fikri itu sangat, Hanan juga. Ya. Oh ya, Hanan dan Akhan Fikri itu passingnya itu sangat buruk. Iya, menurut saya itu. Ya passing terus artinya mau bola itu mau dibawa kemana tuh kurang jelas. Padahal sebenarnya serangan itu berawal dari dia. Iya, harus kan? Serangan dari dia. Tugasnya dia, job desk-nya dia. Serangan dari dia membawa ke tengah atau mungkin membawa ke Marcelino atau kemana. Yang penting jangan terlepas aja bolanya ya kan. Tidak dipungkiri lagi serangan balik dari Laos sangat mematikan. Babak pertama terutama. Sangat mematikan sekali. Babak kedua gol terakhir Laos kan balik juga itu kan. Jadi kerja dari formasi pelatih dengan menerapkan 5-4-1 ya. Itu berjalan kalau saya lihat. Jadi dia nahan bola dulu, tunggu kelemahan kita, udah. Semua gol terjadi seperti itu. Berarti kalau setiap pertandingan Indonesia apakah memang menggunakan taktik yang sama? Tergantung pelatih. Kalau kemarin kan Myanmar terus tadi lawan Laos, formasinya sama 3-4-3 yang diterapkan oleh Sintayong. Cuma penempatan pemain aja yang beda-beda. Kayak kemarin kita lihat Arhan Pratama di sisi kanan, main yang biasanya bermain di sisi kiri. Terus tadi kita lihat di babak kedua kembali lagi di posisinya awalnya dia Arhan Pratama di kiri dan Asnawi di sebelah kanan. Jadi tergantung pelatih kalau taktik itu pasti dia membaca atau dia nonton dulu bagaimana pertandingan Laos di sebelum-sebelumnya. Tapi kalau menurut pandangan Bung berdua ini
apa sih yang sebenarnya direncanakan? Mengapa kalau misalkan kita sudah tahu kalau dia itu hebat di sana, kenapa dia dicobakan di tempat yang lain, formasi lain? Pelatih udah tahu. Pelatih pasti pasti tidak apa ya namanya, tidak ngawur memasang pemain. Dia pasti punya tanggung jawab kan, pelatih itu. Seorang pelatih pasti tanggung jawab. Kayaknya ini pas di posisi seperti ini, kayak ini pas seperti posisi ini kan. Gitu. Kalau itu sih kebijakan kalau pelatih. dari kita sendiri mungkin tidak bisa menjawab, tapi kalau menurut saya pribadi ada tujuannya pelatih itu melakukan itu, menggeser-geser kemana gitu pemain walaupun tidak sesuai posisinya taktikal gitu. namanya itu taktikal. Itu Sintayong sendiri yang mempunyai tujuan itu. Kalau menurut saya itu jadi hanya Sintayong yang tahu. Cuman karena saya nih sering menonton timnas yang utama nih ya, timnas senior kita yang utama kan. Ini kan kategorinya juga timnas senior sebenarnya kan, cuman yang dipakai adalah U22-nya ya kan. Yang utama sering saya tonton itu visi misi ada ya kan. Oh yang kemarin yang di Piala Dunia. Iya, artinya enggak terlalu gerasa gerusu, sabar. Kalau memang enggak ada di depan posisi pemain yang balik lagi enggak apa-apa, yang penting kita menguasai bola. Lapangan tengah diperkuat. Kalau tadi atau dari kemarin dari lawan Myanmar sampai tadi lawan Laos, itu bawa bola, lari ke depan bawa bola. Itu ciri khas Liga 1. Serius saya ngomong. Itu ciri khas Liga 1 ya seperti itu. Jadi serangan tidak ada, serangan cepat patah. Ya kan, disikat sama musuh. Pasti seorang pelatih itu memberikan job desk kepada pemainnya. Kamu mainnya seperti ini, tergantung sekarang sang pemain mampu nggak menerapkan apa yang diinginkan oleh pelatih. Jadi kalau nggak jalan pemainnya udah buyar pasti buyar. Berarti kalau kita lihat di timnas kita nih untuk next ya, oke lah ini udah begini skornya kan, kita mau bagaimana ya. Next itu kita kan melihat potensi cara main nih. Satu dari lemparan ke dalam itu kan 2 orang yang nggak salah ya. Ya Robby Darwish sudah sama arahan satu penguasaan bola pada saat bola mati kan gitu ya. Mungkin memang itu saat ini salah satu potensinya, mungkin antisipasi terhadap yang basic-basic tadi yang disampaikan Bung Adi, dribble, passing segala macam itu ya. Tapi memang kayak susah dalam sekejap tuh Bung ya. Kalau misalnya itu kan 10 latihan yang panjang kira-kira ya. Itu tidak mungkin dalam sekejap. Jadi memang ini sifatnya masih sudut pandang kita saja. Nanti silakan mungkin teman-teman jangan nanti komennya selalu itu yang komen itu tiba-tiba ada komentator baru gendut coba dia suruh main. Mana bisa. Tapi sebenarnya untuk sekelas pemain yang sudah kategori timnas itu sebenarnya nggak perlu lagi diajarkan basic sama pelatih. Namanya udah pilihan terbaik karena dia karena itu udah pilihan terbaik di seluruh Indonesia. Kalau sampai pelatih mengajarkan passing, dribbling, shooting, itu sebenarnya porsinya di SSB di klub sekolah sepak bola sebenarnya. Bukan lagi di ranah timnas. Ini kan ranah yang sudah paling atas ini. Orang-orang terpilih. Jadi yang tahu-tahu bola pasti udah kok kayak gini gitu loh. Harusnya enggak gini. Pasti kayak gitu. Artinya kan semua orang memiliki perasaan yang sama ya kan. Tapi kan ada yang berani menyuarakan, ada yang tidak. Mungkin gitu kalau saya bilang ya, ini mohon maaf nih ya. Jadi kalau dibilang terlalu fanatik, terlalu FOMO, ya Indonesia kalah nggak mau disalahin. Nggak ada kan. Ada. Gitu. Kalau saya sendiri ya kalau memang kalau salah saya bilang jelek. Kalau saya kritik. Kita kritik gitu loh. Tapi bukan berarti kita kritik itu membuli atau mengharapkan kalah, enggak. Bully itu beda. Untuk kemajuan. Itu sekali lagi itu yang paling penting itu sekali lagi. Bully menghujat, misalnya menghujat pemain, ngapain ini itu baru. Tadi kalau saya lihat juga ada keputusan wasit yang enggak maksimal ya, mungkin saya lihat kurang tepat. Contohnya kayak Asnawi itu seharusnya pelanggaran. Yang mana tadi di kotak penalti itu seharusnya karena bola udah lewat terus dihadang dengan badan pemain Laos, kan harusnya penalti. Ya mungkin wasit itu memperkirakan bahwa tidak ada pergerakan dari terus ada lagi pelanggaran yang harusnya terjadinya pelanggaran itu maksudnya jadi jalan terus play on terus. Marcelino saya harap kalau Marcelino itu
untuk pelanggaran terakhir ya itu Iya. memang wajar. Ya, itu wajar itu. Wajar mendapatkan. Saya kira memang wajar lah. Itu sebenarnya kartu kuning, cuman dia karena ya, karena dua kali. Dua kali sudah merah dah jadinya dia kan. Jadi kita bermain lawan Vietnam tanpa Marcelino. Tanpa Marcelino di Tanpa tanggal 15. 15 nih ya? Iya, 15 Hari Minggu. Kita akan live lagi di sana. Mungkin Bung Gumara bisa lagi menyaksikan di sini. Sungkara. Iya, amin. Sungkara. Saya orang Bali. Nggak apa-apa lah ya. Apa ya? Ya, kan Tadi yang komen juga dari Banjarmasin, Iya, dari Malaysia juga ada ya kan. Nah, untuk lawan Vietnam Bung Adi, kita kan tahu kita sangat kurang ini di dalam 2 pertandingan ini kan. ya, Myanmar dan Laos. Dibilang kurang. Ya. Bagaimana peluangnya itu? Sedangkan Vietnam ini kan ini sama dengan raja terakhir ini di grup ini. Ya kan? Yang paling diprediksi juara grup. Ya. Ya kan, diprediksi dia yang mengambil alih juara. Makanya saya bilang raja terakhir. Karena setelah itu lawan Filipina mungkin ya masih bisa karena masih kita bisa. lihat lawan Myanmar, Filipina juga kewalahan Seri kan? satu-satu. Nah itu makanya lawan Vietnam ini peluang kita gimana? Karena saya takutnya itu dibantai di sana. Kalau misalkan mainnya seperti ini lagi, seperti lawan Laos lagi. Sudah. Gini, kalau lawan Vietnam masih seperti 2 pertandingan terakhir, seperti yang saya bilang dari awal, jangan berharap banyak. Jadi gitu. Walaupun kita memiliki squad yang ya tahu sendirilah ya, sekarang hanya mengandalkan Rafael Strike kan. Iya. Ya susah lah kalau. Jadi Rafael Strike tuh menggendong timnas gitu kan. Kalau saya lihat. Kalau namanya tim kan semua harus saling. Ya, karena kalau Rafael Strike main sendiri tanpa dukungan dari yang lain, buat apa? Nggak ada. Untuk apa tim itu ada? Nggak ada hasilnya lah. Kayak contoh kayak tadi lah. Iya. Jadi dia dapat dari pinggir kan tadi? Dari pinggir masuk, nggak ada temennya, udah hilang bola. Cepat sekali kita kehilangan bola. Dan koordinasi tiap lini itu kurang solid. Saya ada pertanyaan nih, menarik nih menurut saya. Dari 2 pertandingan ini, ya, yang mungkin kategorinya sudah underperform, ya. Menurut Bung Adi, apakah Sintayong yang salah atau pemainnya yang salah? Berat Bung, hati-hati Bung. Saya nggak bilang berat, mau komen apa aja terserah ya kan, ya saya juga komentator, dan pendapat saya dan sudut pandang saya ya. Pemain yang salah. Pemain yang salah ya. Saya kira juga begitu. Ya. Karena mungkin taktikal dari Sintayong. Seorang pelatih pasti dia memiliki taktik, memiliki opsi, memiliki pemikiran untuk timnya saat melawan yang lain. Jadi dia udah punya, ini plan saya. Jadi yang bekerja itu kan pemain. Iya. Ya kan? Mereka bukan kayak kita main PS kan, bukan, beda kan? Jadi pemain kalau udah diberikan job dia tidak bekerja, udah sama sekali udah bohong. Berarti kata lain pemain tidak bisa mengaplikasikan apa yang direncanakan oleh pelatih Sintayong ini. Ya Kita tahu lah pelatih Sintayong ini kan bukan pelatih yang hebat gitu, yang ecek-ecek ya. Artinya dia udah pelatih juga dunia kan. Mendunia, tapi bukan artinya dia sekelas Pep Guardiola suruh kayak gini juga dia. Mancini pun coba lihat Roberto Mancini itu gimana nggak dunianya lagi. Ya, Roberto Mancini dia membesarkan Arab Saudi. Akhirnya nggak bisa apa-apa. Ya kan? Karena plannya dia punya, eksekusinya dari pemain nggak jalan. Gitu. Karena pemain adalah eksekutor. Iya. Berarti intinya pemain lah ini yang tidak bisa mengaplikasikan otak dari rencana dari Sintayong. Menarik nih. Bung Adi sangat bersemangat. Iya, kalau timnas ya semangat. Iya. Semangat. Kan namanya mengkritik kan, mengkritik, membangun. Ya. Kita yang bangun. Jadi sudut pandang orang kan beda-beda. Mungkin sudut pandang orang, nggak kayak gitu ya.
Ya silakan. Silakan. Kita berdiskusi di kolom komentar. Ya. Tapi kadang-kadang netizen seperti video-video kita yang kemarin-kemarin, kritikan ke kita tuh nggak ada hubungan ke gini loh, ke apa yang kita bahas gitu loh. Karena gini, kalau kita lihat durasi nontonnya tuh cuma berapa detik. Jadi mungkin kekesalannya dia Ya dilimpahkan ke kita. artinya dia kesel nonton itu, dilihat siapa sih dua orang ini, dia lebih memilih untuk menyerang dua orang ini daripada memberikan kritik gitu. Studio saya lah yang di Masa ada komentar? studio, ya itu studionya apa terakhir apa itu Bang kemarin? Miskin dia bilang. Ya, tidak studionya, ada aksesoris gitu ya. Dekorasi studionya Oh, tenang. Sudah ada Rose Brand yang akan dekorasinya kurang, lebih cenderung miskin. Iya. Wah. Jadi personal bukan Iya, bukan personal. pembahasan kita yuk. Enggak apa-apa. Kalau pembahasan kita oke lah, mungkin dia lebih baik. Iya. Apa namanya? Tapi kalau pengetahuannya saya kan. lihat nih kita umum ya, secara umum. Saya lihat dari siapapun membuat podcast, siapapun membuat komentar tim nasional, hampir sama kok pembahasannya seperti kita. Intinya bahwa terjadi kesalahan, ya seperti dibilang tadi ya kan. Terus ya yang saya bilang juga hanya yang FOMO, yang fanatik nggak mau Indonesia dikritik gitu loh. Jadi seperti itu. Sudah kalau masa-masa FOMO ini ada fans baru yang tercipta itu kan ya. Jadi entah apa kayak dibilang siapa sih ini apa komentator abal-abal gitu. Ya saya juga belajar jadi komentator ya kan. Tadi dulu studio miskin itu coba tak cari komen. Masa nggak dapat? Nggak dapat baca lo. Itu saya dapat baca juga udah diserang sama fans setia Markas. Iya, fans setia Markas udah serang. Studio Markas. Saya ketawa-ketawa aja dekorasinya baca. kurang. Ya. Padahal di video yang studio yang lama apa yang baru? Yang baru. Waduh. Ini baru loh studionya guys. Udah ada TV-nya sekarang nih. Dulu pakai laptop. Ada kemajuan lah. Udah ada kemajuan lah dikit. Oh, ini ada mic gitu. Tenang aja. Tenang. Saya ada juga tadi melihat Indonesia ya. Ini bukan secara permainan ya. Secara yang lain gitu. Kayaknya Indonesia ini sial gara-gara ada yang nonton. Tadi di Tribun. Tunggu dulu. Kayaknya ada yang nonton di Tribun. Dia tahu kan? Udah gitu aja, cukup tahu aja gitu aja. Tapi kayak malam ini nggak ada agenda nonton bersama kayak. Ada. Masa ya? Enggak, ada yang nonton di Tribun. Artis. Bung Owel. Oh. Bung Colek tuh nonton. Buat sial kayak dia. Kayaknya sih ya. Kirain sih yang ahli matematika itu. Bukan. Buat sial. Bung Owel tiba-tiba ada kan Ada nyanyi dia. lagu Indonesia Raya lagi. Oh, tapi sorot ya? Enggak kesorot waktu nyanyi dia. Enggak, Cuma berdiri aja waktu kesorot. tapi bernyanyi kok dia. Ada dia nih saya. Ada dia nih. Aduh apa nih? Ternyata buat sialnya ini seri loh. Kok teman-teman Markas ini harus kokoh seperti Owel. Iya kokoh. Kalau kokoh ini lagi satu. Ya siap. Komennya kita ingat tidak membuli, tidak mengkritisi yang negatif gitu loh. Kritik yang membangun. Kritik kita itu hampir sama dengan kritikan komentator yang lain. Yang umum ya, umum yang positif gitu. Hampir sama. Cuma kalau udah meleset sedikit udah aneh, bawanya kemana-mana gitu. Iya. Makanya komentator kita senior kita yang di sana itu kan bilangnya netizen kardus, netizen domba gitu. Sekarang. Tapi kita tetap perlu netizen untuk view. Tetaplah menonton dan menghujat. Jangan lah, kalau bisa jangan menghujat lah. Enggak. Jangan. Nanti saya akan balas di komentar. Stres nanti Bung Tangkas kalau dia dia buka komen. Enggak, kalau saya buka komen senyum-senyum aja. Ini apa ya lagi ini gitu. Ya. Itu yang paling mungkin sedikit baper ya. Yang mana? Kalau dia nyerang personal atau nyerang pembahasan kita tuh apa nih kurang nggak tahu bola kok ngomongin bola gitu, it's okay lah. It's okay. Senyum ini. Oh ya, mungkin dia lebih menguasai.
Cuma ini masalah setuju, agak gini kok setuju. Saya yang malah di Tahu harga busanya. Coba cari di Shopee. dikritik gitu. Cenderung miskin lagi dia bilang. Dekorasinya kurang. Parah nih orang. Kalau misalnya bilang dekorasinya kurang, jangan ada kata-kata miskin, itu ya memang kita kurang ya kan. Makanya kalau teman-teman yang ada yang mau ngasih sponsor, it's okay, nanti kita pajang di Iya, sini. ingat Steve Jobs bikin iPhone di mana? Bukan iPhone, awalnya lagi Mac. Oh, itu di garasi. Iya, di garasi. Semua tuh dimulai dari yang kecil loh. Nanti kalau udah gede ya. lihat Tapi jangan aja. salah loh, sponsor udah masuk nih. Iya. Sponsor udah masuk. Iya. Ya, sponsor udah masuk. Dengan sponsor-sponsor yang lain. Ya, kalau sponsor yang lain masuk silakan. Ya. Silakan. Mungkin saya bisa tampilkan di sini nanti. Oke. Yang punya UMKM silakan. Sponsor ini. Mungkin saya bisa pakai baju ciptaan UMKM. Itu Bung Adi kan terus-menerus pakai merek itu. Iya. Ya, mungkin saya nggak sebut, cuman ya silakan baca sendiri. Iya. Siapa tahu nanti masuk. Bukan maksudnya ingin disponsori ini kan. Saya memang suka sama Ya. produk ini. Ciri Tapi khas. nggak usah di Dengan inisial nama saya ada di sini. oh, Adi ya Bung Iya. Adi ya. Dasnya apa? Adidas? Kasuge. Dasuke. Stokara Suge. Ya, pasti. Oke, balik lagi to the game tadi. Dengan tambahan injury time 7 menit ternyata belum bisa ya. Belum bisa. Karena kita belum bisa karena apa? Karena ya kekurangan pemain. Berapa pemain stamina juga udah habis. Jadi- gitu ya. Yang seperti kita lihat tadi, jadi pergantian pemain di babak kedua tidak efektif juga. Ya kan? Jadi inilah yang saya maksud adalah sebuah tim harus memiliki kedalaman Ya. yang maksimal. Jadi kehilangan seorang pemain mampu menggantikan dengan kualitas yang sama. Minimal yang sama. Dan ini pun terjadi di tim nasional kita, di timnas kita yang bermain di Piala Dunia. Jadi kita kurang Jadi kedalaman, pelapisnya sangat bukan kurang, artinya kurang beda jauh. ya kurang Beda beda jauh. jauh, gapnya terlalu jauh. Jadi Ya, benar. contoh kalau misalnya kayak di sini ya di U22 nanti pengganti Marcelino siapa? Nah itu kita nggak tahu. Iya. Itu biarkan Sita yang berpikir Contoh itu di keras. babak pertama lawan Myanmar penggantinya bisa obrak-abrik kayak Rafael Fleck siapa? Dan untungnya kita punya regenerasi di lemparan ke dalam. Ada penggantinya Arhan yaitu Robi Darwis. Kan itu positifnya. Gitu. Udah itu bukti bahwa ada kedalaman. Iya. Ya kan? Dari itu kan contoh senjata pamungkasnya kita loh, senjata yang kita bisa keluarkan lemparan ke dalam ternyata ada penggantinya, ada penerusnya. Udah, itu bukti bahwa ada kemajuan lah. Ngomong-ngomong regenerasi kayaknya dapat dihujat deh masalah bahas regenerasi itu. Dapat baca nggak? Ya mana itu? Yang regenerasi. Kenapa? Lupa loh saya isinya. Regen- Jangan cuma ini adalah laga nasional, internasional, jangan cuma mikir regenerasi gitu. Karena regenerasi perlu. Memang lah. Perlu regenerasi. Itu komennya mantap banget tuh. Nah, banyak yang komentar kenapa harus pemain U22 yang dimasukkan, banyak penonton kecewa karena kita loh dulu kiblatnya adalah AFF. Ya kan? Dulu Benar. kiblatnya kita AFF. Bahwa kalau kita belum juara AFF artinya belum wah. Oh, artinya acuannya sana ya. Iya, dulu acuannya gitu. Nah, dulu karena mikirnya AFF dulu bisa kita juarai baru masuk ke Piala Dunia. Baru sepadan dengan Piala Dunia. Nah, Iya. kalau sekarang udah lewat kita Piala Dunia. Buat apa lagi AFF? Makanya dimasukkanlah pemain U22. Anggaplah ini adalah pertandingan Cari bibit. mencari bibit. Bisa dibilang uji coba ya, is oke. Yes. Tapi AFF ini punya gengsi sendiri di Betul. tingkat Asia. Kenapa saya bilang ada gengsinya? Buktinya tim atau negara-negara penguasa AFF di Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, terus Vietnam, Malaysia itu mengeluarkan tim terbaik loh. Sekarang kita mengeluarkan tim yang dibilang ecek-ecek gitu lah, misalnya tanda kasarnya, tanda kutipnya ecek-ecek. Ya kan ada beberapa pengamat mungkin pecinta bola kecewa. Tuh. Dibilang gara-gara Indonesia gengsi Iya. AFF tuh menurun. Sehingga banyak yang bilang, negara tetangga pun yang bilang adalah jadi AFF ini ajang tidak bergengsi lagi, turun kualitasnya.
Karena Indonesia katanya. Ya. Hebat sekali Indonesia mempengaruhi ya. Ya karena Indonesia ini adalah negara sepak bola yang wah kan. Terus adalah negara yang ditakuti di Asia Tenggara juga. Kita sudah jadi barometer gitu. Iya, jadi sebelum ada pemain naturalisasi yang kemarin yang cemerlang gitu loh, yang dulu-dulu juga ada naturalisasi tapi kita tetap jadi momok yang ditakutkan gitu. Yang bagusnya kita adalah udah melampaui sampai udah ke round 3 Piala Dunia, sudah membuat sejarah baru di Asia Tenggara. Jadi nggak usah terlalu wah di AFF gitu. Nah, kalau saya sendiri, kalau saya bukan regenerasi yang saya mau untuk tampil di AFF. Ini biarpun udah lewat ya, saya bahas sedikit ya. Bukan regenerasi yang saya minta, tapi mencoba membuat kualitas yang sama dengan pemain yang berlaga di Piala Dunia. Tim utama. Ya, contoh memainkan pemain-pemain yang dulu dipanggil SDY, sekarang nggak dipanggil. Seperti Maklok, kan bisa dipakai lagi. Stefano Lillipali bisa dipakai lagi. Terus masih ada pemain-pemain yang bagus lah gitu. Yang kualitasnya ya nggak jauh-jauh levelnya di tim nasional di Piala Dunia. Tuh, yang maunya kalau saya. Tapi ini udah terjadi dengan pemain yang U22. Ya udah kita dukung aja lah. Ya, ekspektasinya kan bagus dengan yang dibilang sama Pak Sumarji ya. Itu ini untuk regenerasi, untuk kelanjutan, untuk ada segi positifnya gitu. Tapi setelah melihat kualitas lah begini. Kok dasar ini nggak bisa. Kalau terbaik terbaik di nasional. Udah diambil terbaik. Nah, ini terbaik yang diambil dari liga. Gimana liga kita? Nah, kan jadi tanda-tanda besar. Inikah yang diinginkan oleh banyak yang bilang buat apa naturalisasi? Inikah yang dia pingin? Inikah yang dia harapkan Indonesia seperti ini? Kah yang dia harapkan? Ya beginilah performanya. Iya, jadi ya udah lihat sendiri. Gitu. Oke, Bung Adi dan Bung Gemara. Aman? Kamera aman? Ini Bung Adi ini saya yakin belum habis sebenarnya. Belum ingin habis, mencurahkan itu. Bukan pengen mencurahkan, udah yang terjadi ya biarin. Bukan, maksudnya masih ada ide-ide tuh loh, Bung. Maksudnya ada ide-ide untuk Indonesia ke depannya maju, gitu. Oh, masih kalau ada ide-ide timnas yang belum disampaikan. Kalau gitu. saya pingin timnas Indonesia untuk jangka panjang ini udah mulai ya diterapkan oleh Pak Erick Thohir bagaimana pembinaan di usia muda. Jadi contoh di U17 kita udah bisa melaju ke Piala Asia. Udah di U20 memang harus diakui itu. Di semua kelompok umur kita udah progresnya udah bagus. Masuk ke Asia itu. Itu saya suka. Ya. Lagi dikit jadi poles tuh. Ya. Nah, naturalisasi ini kan jangka pendek sebenarnya. Ya kan untuk mempercepat prosesnya kita. Proses pembelajaran. Ya. Sharing pengalaman, merasakan experience bermain dengan teman-teman yang dari luar. Terus yang kedua saya harapkan pemain-pemain kita yang bagus-bagus ya. Cobalah pemain lokal kita yang bagus-bagus. Cobalah bermain di liga di luar gitu, di Eropa kalau saya pengen. Iya. Bung, gajinya dikit, Bung. Ya. Di Indonesia lebih tinggi, Bung. Masa itu dah siap. Jangan terbuai dengan gaji gitu loh. Ya, kita cari pengalaman. Itu kembali lagi ke orangnya masing-masing gitu. Kan pemainnya masing-masing. Kalau dibilang apa ungkapan yang saya inginkan yaitu kemajuan tim nasional. Iya, itu memang itu adalah sebuah saran dan ide gagasan sangat luar biasa sekali itu. Yang ketiga adalah infrastruktur di masing-masing klub dan ketegasan di masing-masing klub. Ya, yang mumpuni kan hanya segelintir klub. Iya. Kalau yang di bypass ya bukan saya membanggakan tanah air sendiri ya, daerah sendiri ya, yaitu Bali United. Tapi karena memang kelihatan memang bagus. Iya. Dibuat training camp, terus lapangan juga salah satu menjadi yang terbaik, ya kan, dijadikan sebagai ajang-ajang memang khusus sepak bola. Kita di Bali internasional, ya kan. Kita di Bali berapa lapangan yang sudah bagus ya taraf internasional lah? Udah 2 apa 3 ya? Kalau taraf internasional ya baru satu ya di Dipta itu ya? 3 aja.
Oke, Bung Adi. Pembinaan kalau saya Iya. pengen bagus. Yang ketiga, yang keempat sekarang, jangan dipotong lu Bung Tangkas. Apa? Ini yang keempat nih sekarang. Apa itu? Idenya. Yang keempat. keempat, Oh, tadi bilang 4 ya? Nah, ketiga. pembinaannya bagus. Oh, sekarang Itu yang apa? keempat, Bung, pembinaan itu pembinaan. saya ngitung. ini Pembinaan. kan udah dari awal. U17 itu kan pembinaan. Oh gitu. Iya. Oh iya. Yang terakhir adalah Liga Putrinya kita. Oh, itu kan lagi digarap Ya, Itu lagi digarap. itu saya Dan- penasaran. dan akan dibuatkan liga Ya, itu saya dengan penasaran. pelatih dari Jepang. Dari Jepang Semua semua. klub dari Jepang. Oh. Ya, bagus, keren tuh nanti ada Keren liga. ya? Mm-mm. Tapi klubnya kan dari klub-klub yang ada sekarang ini kan. Ya, dari klub-klub Kayak di misalkan Bali Indonesia. United, Persija, Persib. Ya, kalau dia pengen buat Ya artinya ya kan boleh. boleh, Boleh. Saya menurunkan atau Putri. enggak dia punya klub baru, misalnya buat klub baru. Seperti Cewek. di Eropa kan begitu, kayak misalnya di Liga Inggris nih, MU kan punya yang Punya, putri, Manchester Chelsea, City punya, Chelsea cewek punya. ada, Manchester City cewek ada. Itu dia berkompetisi. Iya, di Liga Italia juga ada. Iya. Karena itu adalah Ada Liga Championnya. iya, karena itu adalah bukti untuk indeks kesetaraan gender itu sebenarnya Iya. tuh. Ya, Good tuh. Nice idea, Bung Adi. di dunia juga udah mulai ada kompetisinya kan. Ada Piala Piala Dunia, Dunianya ada. Piala Dunianya ada, Piala Asianya Kalau ada. di Piala Dunia tuh Jepang tuh ditakutin. Bahkan piala yang dibilang Ciki ini pun AFF ini putrinya kan ada, Ada. womennya ada. Tuh. Gitu. Jadi semua turnamen putra putri ada. Tapi bisakah kita katakan bahwa turnamen itu ada unsur dengan kaitan marketing? Contoh, seandainya ketika banyak kita menampilkan atau menciptakan pertandingan yang melibatkan klub putri itu, apakah pasar, supporter, ya ibaratnya marketnya itu sebesar yang putra ini kalau Bung Adi? Gini, sepak bola putri ini kan baru-baru. Ya. Jadi marketnya pun kurang banyak atau kurang antusias seperti sepak bola laki-laki. Mm. Jadi kurang lah kalau dibandingkan dengan Putra. putra ya kan? Tapi sudah mulai, Nah, sudah mulai. tapi tetap arahnya tetap ke sana. Ya ada. Pasti ada. Apapun itu pasti ada arahnya Pasti. ke Kalau udah ngomongin Pasti. bola, pasti Hmm, bisnisnya ada. ada. Apapun itu olahraga apapun loh. Iya itu. makanya Futsal, apapun itu. kayak Ada sekarang kan bisnis. ada mini soccer kan tuh, Iya. saya baru tahu tuh. Ya semakin berkembangnya. Yang kelima, Itu kan kebutuhan. yang kelima. Terima udah itu aja. Kita simpan. Paksa. Wah, itu ya namanya Dipaksa yang teknik kelima. untuk menguras inspirasi itu. Udah itu aja. Nah, habisan besok nggak bisa ngomong nih. Nah, saya percaya Bung Adi itu selalu banyak ada ide-ide. Belum lagi kita akan membahas Vietnam nih. Habis itu lawan Filipina lagi. Oh, masih banyak. Habis itu kualifikasi lagi Maret. Kualifikasi. Belum lagi naturalisasi. Naturalisasi. Iya. Belum lagi market Eropa, market. Market. Ya, apa ya? sekarang udah mau buka jendela bursa transfer. Itu kita udah punya video tapi belum di up aja itu. Belum di up aja itu. Ya, Tinggal nunggu tunggu momen. momen. Relate nggak tuh nanti? Relate kok. Relate ya pembahasannya. Mantap. Relate dong. Mantap. Kalau udah sama Bung Adi apapun selalu relate, guys. Relate dong. Saya nonton dari awal kita di studio yang lama. Aman, Pi? Berapa menit? 43 menit. Wih. Merah mati. Hah? Lampu merah mati. Ya udah, mati. udah. Baterai habis. Ini nanti di komen miskin ini padahal itu belum dicas tau. Itu belum dicas bukan karena miskin, guys. Tuh. Harus Oke. diluruskan. Oke. Udah mau diending nih, Pak. Ya. Nyala lagi 20 menit Bung Adi. Gimana Bung Adi? Enggak udah. Udah ya? Saya udah. Nah begini, saya mau ending ya. Saya udah mau ending daripada satu-satu mati tambah miskin lagi Ya, kan. udah. Ya kan? Lagi pula saya udah males ya mau menenangkan diri dulu. Ya. Ikhlasin dulu kekalahan. Seri Ya. hasil. Lawan Saya Laos. bilang hasil Ya. buruk lah. Hasil buruk. Berarti saya dan Tangkas yang harus begini nih, mengklarifikasi masalah kemiskinan di studio ini. Coba baca dulu. Coba. Udah Coba itu baca aja dulu. coba. Terima kasih komentarnya. Coba bandingin dulu. Ini apa yang bagus ya? Udah suara tokek. Tapi benar. Hah? Yang setia sama markas nyerang. Iya, Nyerang. artinya Iya. bukan jangan bilang nyerang. Artinya membela. Oh, membela Ya. ya, bukan nyerang, membela. Suara tokek ada. Iya, mungkin Nah. dulu tuh yang lebih mewah itu dibilang ada daun-daun, bunga-bunga itu mungkin nampaknya lebih satu persatu mati kan? Satu persatu. Saya hidupin lagi. Karena waktunya Nah, habis Ini itu udah timer. kita off aja dulu lah ya. oke, kita akhiri dulu ya. Weh, apa ini? Oke, saya Tangkas, ciao. Saya di ciao. Saya marnya ya dia kasnya. Enggak, goodbye.